ఈ దారుణాన్ని చేసిందెవరు? ఏం జరిగింది? What's up gengs? Balik lagi bareng gue, Iki. Gimana weekend kalian? Semoga se-epic film yang bakal kita bahas hari ini ya. Gue jamin, setelah kalian klik video ini, kalian gak akan bisa lepas dari kursi. Karena hari ini kita bakal bongkar habis-habisan film action terbarunya Sunny Deol yang bikin geger India. Film Jaat. Mulai dari plotnya yang bikin greget, adegan berantem yang brutal, semuanya kita ulas di sini. Jadi jangan kemana-mana, santai dulu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video gokil dari kita. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Check it out! Film dibuka di Sri Lanka, di tengah hutan yang rimbun banget. Ada tentara Sri Lanka lagi nyuruh para buruh buat ngegali tanah. Ternyata di antara para buruh itu ada bernama Rana Tangga. Dia gak sendirian, bawa 3 saudaranya, salah satunya namanya Solu. Mereka lagi disuruh nyari harta karun. Dan mereka beneran nemuin peti gede yang isinya penuh emas. Tentu saja, mata langsung ijo. Mereka langsung mutusin buat kabur bawa semua emas itu. Dengan brutalnya, mereka serang para tentara, rebut senjatanya, dan kabur naik kapal, menyeberangi lautan sampai akhirnya nyampe di India, tepatnya di Andhra Pradesh. Sampai di sana, mereka langsung ngumpetin peti emasnya. Tapi belum sempat napas, mereka udah diciduk polisi lokal. Pasti kantor polisi ketahuan deh kalau mereka itu warga Sri Lanka yang kabur ke India. Biar gak dideportasi, mereka sogok si polisi pakai segepok emas. Dan gila ya, si polisi mata duitan itu beneran ngasih mereka ID palsu biar bisa jadi warga negara India. 15 tahun berlalu bro, ceritanya pindah ke New Delhi. Ada presiden India namanya Vasundhara yang lagi kerja santai, tiba-tiba dikasih paket penting. Begitu dibuka, anyir, bikin merinding. Isinya jempol-jempol manusia yang udah dipotong dan sepucukin urat dari anak kecil. Surat itu isinya curhatan si bocah yang bilang kalau desanya lagi dalam bahaya besar. Dia percaya kalau presiden adalah orang paling berkuasa di India, jadi cuma presiden yang bisa nolong mereka. Bocah itu juga bilang kalau semua pemuda di desanya ngirim jempol mereka sebagai bukti. Dan kalau nggak ditolong, mereka bakal ngirim kepala mereka juga. Buset, bocah nekat. Presiden shock berat. Akhirnya, presiden manggil seorang petugas CBI senior namanya Satyamurti dan ngasih dia wewenang khusus buat langsung turun ke desa itu. Yes, ma'am. Pemandangan di desa itu kacau balau, bro. Semua pemuda yang ngirim jempol ke presiden udah tewas dibantai sama Rana Tangga. Tiba-tiba muncul seorang polwan tangguh namanya Vijay Laksmi yang baru ditugaskan di sana. Begitu dia tahu soal pembunuhan massal ini, dia langsung investigasi dan nemuin bukti kalau pelakunya adalah Rana Tangga. Dengan semangat membara, dia ngajak timnya buat nangkap si Rana Tangga. Tapi dasar polisi-polisi cowok di sana pada ciut nyalinya begitu denger nama Rana Tangga. Mereka kabur ninggalin Vijay Laksmi sendirian. Tapi si Vijay nggak nyerah. Dia ngumpulin beberapa polwan lain yang sama-sama berani dan mereka nekat nyerbu markasnya Rana Tangga. Tapi sial, mereka malah berhadapan sama istrinya Rana Tangga, namanya Bharti. Si Bharti ini lebih kejam dari suaminya. Dia nyuruh anak buahnya buat nyiksa para polwan. Disobek-sobek bajunya dan dikurung di sebuah ruangan.
Para polwan cuma bisa nangis dan berharap ada pahlawan yang datang nolongin mereka. Di tengah-tengah kekacauan itu, muncullah pahlawan kita, Jat. Dia lagi naik kereta buat keliling India. Keretanya berhenti di Andhra Pradesh karena ada masalah rel. Perut keroncongan, dia turun buat nyari makan. Jat nemu warung makan dan makan di sana. Tapi pas lagi asik-asiknya makan, gerombolan preman datang. Salah satu dari mereka nggak sengaja nyenggol Jat, bikin makanannya jatuh. Jat langsung nyamperin preman itu dan minta maaf. Si preman malah ketawa ngakak dan nyuruh Jat pergi. Mata Jat langsung melotot. Plak! Satu tempalan keras mendarat di pipi si preman. Semua preman lain langsung maju. Tapi Jat yang emang punya jurus andalan langsung ngehajar mereka semua. Si preman yang terkapar di tanah dengan sombongnya bilang kalau bosnya itu Ram Subareddy, politisi lokal yang super powerful. Tanpa pikir panjang, Jat bilang kalau gitu, bos lu yang harusnya minta maaf ke gue. Dengan santainya, dia masukin semua preman itu ke mobil dan bawa mereka ke rumah Ram Subareddy. Di sana, Jat nemuin banyak uang di dalam kardus-kardus yang lagi dimuat ke mobil-mobil. Jat langsung nyeret para preman itu ke hadapan Ram Subareddy dan minta si bos minta maaf. Tapi si politisi malah nyuruh anak buahnya ngehajar Jat. Ya, namanya juga Jat, semua disikat habis. Dan si Ram Subareddy ngancam Jat bilang kalau bosnya adalah Somlu. Hah? Somlu? Itu kan adiknya Rana Tangga. Jat nggak gentar. Kalau gitu si Somlu yang bakal minta maaf ke gue. Jat pun membawa Ram Subareddy dan preman-premannya ke kantor pemerintah tempat Somlu lagi sibuk bikin cap dan surat-surat palsu. Seperti biasa, Somlu ketawa pas dengar permintaan maaf dari Jat, lalu menyerang. Jat langsung ngasih pelajaran. Dan Somlu nyebut nama abangnya, Rana Tangga. Jat yang udah muak langsung bilang, "Oke, sekarang Rana Tangga yang akan minta maaf." Jat bawa Somlu ke rumah Rana Tangga. Di sana, Jat cerita kronologi kejadiannya dan minta Rana Tangga buat minta maaf. Dan yang bikin semua orang kaget, Rana Tangga beneran minta maaf. Semua orang melongo, Jat seneng dan dia langsung cabut sambil cengar-cengir. Tapi pas mau keluar, Jat ngeliat sesuatu yang aneh. Seragam polisi wanita yang robek-robek berserahkan di sana. Dia langsung tahu kalau ada yang gak beres. Rana Tangga nyuruhnya pergi, tapi Jat malah bilang kalau dia udah tahu semua kebusukan mereka, mulai dari uang haram Ram Subareddy, surat-surat palsu Somlu, sampai seragam polwan yang sobek-sobek itu. Jat langsung ngacak-ngacak rumah itu dan nemuin Subinspektur Vijay Laksmi dan teman-temannya yang disekap. Dia ngasih seragam mereka dan bawa mereka pergi. Rana Tangga gak ngelawan, tapi dia ngancam Jat kalau dia bakal kembali buat minta ampun. Jat cuma cuek dan pergi. Setelah Jat pergi, ibunya Rana Tangga nanya kenapa dia biarin Jat hidup. Rana Tangga bilang dia mau permalukan Jat di depan umum biar semua orang tahu akibatnya kalau berani sama dia. Wih, sombong amat. Setelah keluar dari markas Rana Tangga, Jat dan para polwan diserang lagi. Dan salah satu dari mereka terluka parah. Mereka lari ke desa terdekat buat cari pertolongan. Tapi desa itu kosong ngelompong. Seorang nenek tua akhirnya keluar bawa air, tapi sayang si polwan itu keburu meninggal. Jat bingung, dia nanya ke Vijay Laksmi ada apa sebenarnya. Vijay Laksmi pun cerita panjang lebar. Jadi, Rana Tangga dan kroni-kroninya itu kejam banget. Bahkan polisi dan pemerintah pun gak bisa ngelawan mereka. Tapi belakangan ini, Rana Tangga jadi lebih brutal, bunuhin warga desa, bahkan motong kepala mereka. Ternyata semuanya gara-gara tanah.
Ada pengusaha dari Swiss yang mau bikin proyek nuklir, tapi dia butuh thorium. Dan thorium dalam jumlah besar cuma ada di pantai Andhra Pradesh. Karena pemerintah India nggak akan setuju, si pengusaha ini nyogok menteri lokal buat ngosongin desa-desa itu. Menteri itu, mata duitan, langsung nyuruh Ranatangga buat ngosongin desa-desa itu dengan imbalan 40 miliar. Gokil! Ranatangga pun mulai beraksi, maksa warga buat tanda tangan surat-surat tanah, yang nolak jempolnya diambil atau dibunuh. Anak kecil yang kirim surat ke presiden itu juga dari desa yang nolak ngasih anahnya. Jet setelah dengar semua cerita itu langsung bersumpah bakal ngelindungin warga desa dan ngebales semua perbuatan Ranatangga. Jet bawa para polwan ke kantor polisi untuk lapor. Tapi begitu dia nyebut nama Somlu dan Ranatangga, si inspektur polisi yang ternyata antek Ranatangga langsung kaget. Bukannya dilayangi dengan baik, Jet malah digebukin dan diikat. Para polisi itu kemudian nelpon Somlu. Somlu langsung datang, mereka coba bunuh Jet, tapi Jet ini nggak bisa diremehin. Dia bebasin diri, hajar Somlu dan antek-anteknya, lalu bunuh dia dan 2 saudaranya yang lain. Sementara itu, Satya Murti, petugas CBI yang dikirim presiden juga udah nyampe di Andhra Pradesh. Dia juga dengar semua cerita tentang Ranatangga. Dia kirim data-data Ranatangga ke markas CBI dan akhirnya tahu kebenaran yang bikin merinding. Ternyata Ranatangga bukan preman biasa. Dia itu mantan wakil komandan dari kelompok teroris Sri Lanka bernama Jafra Tigers. Dia udah ngelakuin banyak aksi teror tapi dipecat sama kelompoknya sendiri lalu kabur ke India. Satya Murti sadar dia lagi berhadapan sama teroris super berbahaya. Dia langsung nelpon markas Angkatan Darat India buat minta bantuan pasukan khusus. Tapi markas bilang nggak ada pasukan khusus yang bisa dikirim secepatnya. Mereka cuma bisa kirim 1 orang yang katanya sendirian aja udah setara sama seluruh Angkatan Darat. Dan tebak siapa? Itu adalah Jet. Ternyata, Jet ini adalah seorang brigadir di Angkatan Darat India dengan nama lengkap Brigadir Baldev Pratap Singh dari Resimen Jet. Jadi, dia itu bukan cuma jago berantem, tapi juga tentara profesional. Setelah dapat perintah dari markas, Jet langsung nyari Ranatangga dan nemuin dia lagi nangkep warga desa yang menolak serahin tanahnya. Ranatangga udah mulai ngebunuh warga satu persatu. Tapi, belum sempat beraksi banyak, Jet datang. Dia ngehajar semua preman Ranatangga, lalu berduel sama Ranatangga itu sendiri. Jet menang, dan para warga desa yang udah muak langsung ikat leher Ranatangga pakai rantai dan ngegantung dia sampai tewas. Satya Murti datang, dia nelpon presiden dan laporan kalau misi sudah selesai berkat bantuan Brigadir Baldev Pratap Singh. Presiden berterima kasih dan semua orang memuji kegagahan Jet. Dan begitulah, film ini berakhir dengan kelegaan di hati semua orang. Jadi gimana bro? Ceritanya seru gak? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!